Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana Pamungkas, dengan NPM 21103011024. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi pembelajaran tentang teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga tetap semangat ya sampai akhir. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya lihat jumlah peserta didik lengkap dan saya anggap hadir semua. Dari teman-teman, ada yang tahu pada pertemuan kali hari ini kita akan membahas apa? Ya benar, tentang materi cerpen atau cerita pendek. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah paham tentang cerpen? Mungkin ada beberapa yang belum paham ya. Silahkan buka buku paket halaman 123 sampai 136 tentang materi cerpen yang ada di buku paket. Setelah kalian selesai membaca, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi saya harap kalian memahami materi cerpen ini ya. Untuk batas waktu, kalian ingin berapa menit? Ya, saya kasih 30 menit, cukup ya. Ya, mungkin untuk membacanya bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah selesai untuk membaca tentang materi teks cerpen? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut? Ya, silahkan langsung sampaikan pertanyaannya ya. Ya, benar sekali. Cerpen itu merupakan salah satu cerita fiksi. Dan cerpen itu juga merupakan cerita narasi fiktif yang relatif pendek sehingga isinya menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Dan saya juga ingin menjelaskan bahwa cerpen juga memiliki 8 struktur. Di antaranya yaitu 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Pencapaian konflik, 5. Puncak konflik, 6. Evaluasi, 7. Resolusi, dan yang ke-8 koda. Apakah ada yang bisa menjelaskan dari salah satu struktur yang saya sebutkan tersebut? Ya, silahkan jelaskan menurut Anda ya. Ya, benar sekali. Apa yang dijelaskan tadi bahwa abstrak itu merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Abstrak merupakan bagian dari cerita pendek yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Sifat dari struktur cerpen, yakni abstrak ini juga digunakan sebagai pelengkap cerita ya. Dan kemudian ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan berbagai unsur yang terkandung di dalam cerpen. Misalnya pengenalan atau penggambaran penokohan yang biasa disebut setting atau latar cerita, waktu berlangsung, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada kompilasi. Kompilasi atau yang disebut awal konflik adalah bagian dari cerpen atau cerita pendek yang menceritakan tentang awal mula masalah yang dialami tokoh di dalam cerita. Masalahnya tersebut bisa saja muncul secara tiba-tiba dan bahkan awalnya tak pernah terpikir dan diketahui
oleh tokoh. Berikutnya ada pencapaian konflik atau yang juga disebut sebagai rinsing acton, adalah bagian dari mana alur cerita pada cerpen atau cerita pendek semakin memanas. Mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Ya, karena pada bagian ini struktur cerpen yakni pencapaian konflik ini, kalian akan mulai membuat konflik semakin berkembang dan semakin sulit dibandingkan struktur cerpen kompilasi. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk strukturnya. Selanjutnya saya harap kalian bisa memahami sendiri dari yang saya jelaskan tadi. Apakah ada pertanyaan? Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strukturnya saja, karena struktur ini penting buat berlangsungnya cerita pendek. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya adalah buatlah cerpen dari pengalaman pribadi atau kalian bisa cari di internet, karena di internet juga banyak ya tentang cerita-cerita tersebut. Dan untuk batas pengumpulan tugas ini 1 minggu, saya kira cukup ya. Dan kalian akan saya suruh maju satu persatu untuk menceritakan tugas kalian. Jadi persiapkan diri kalian untuk maju. Persiapkan mental kalian biar siap untuk maju ya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk tugas kalian kerjakan. Bila kalian masih ada yang bingung atau belum paham dan masih ada kendala, mungkin bisa ditanyakan melalui WA. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja simulasi pembelajaran yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.